Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue mau bahas update iOS 17.4 ya, karena tadi malam Apple udah rilis secara resmi. Dan buat kalian yang belum dapat notifikasi untuk update iOS 17.4, kalian bisa masuk aja ke bagian setting, lalu kalian pilih General dan kalian pilih Software Update. Harusnya di sini kalian udah dapat update ya. Nah, untuk size sendiri sih di iPhone 15 Pro gue tuh di 1,71 GB. Jadi menurut gue ini cukup besar karena di sini selain adanya perbaikan bug terus update security, di sini di iOS 17.4 juga banyak banget fitur baru. Nah, di video kali ini gue akan bahas 10 fitur paling menarik di iOS 17.4 versi gue. Oke, untuk update yang pertama di bagian Face ID and Passcode, di sini ada yang namanya Stolen Device Protection. Nah, sebenarnya untuk fitur ini udah ada dari iOS 17.3 sebelumnya. Tapi bedanya di iOS 17.4 kita ada penambahan opsi yaitu di bagian Always. Nah, saran gue kalian pilih yang Always ya, karena dimanapun kita berada, HP kita tuh akan tetap aman. Sebelumnya kan cuma ada fitur Away from Familiar Location aja, kayak misalkan jauh dari rumah, jauh dari kantor, atau tempat-tempat yang kalian biasa kunjungi. Itu dia baru HP-nya tuh akan aman gitu. Nah, tapi sekarang ada pilihan Always, otomatis HP kita tuh akan tetap terus aman gitu dimanapun kita berada. Nah, fitur yang kedua, kalau misalkan kalian masuk ke bagian setting, lalu kalian pilih battery, di sini baterai health-nya ada statusnya ya sekarang. Di sini gue sih kondisi masih normal, dan kalau kita klik di sini ada detail untuk kondisi baterai kita. Ada baterai health, maximum capacity, cycle count, manufacturing date, dan first use. Di sini sih sebenarnya untuk info-info ini udah ada sebelumnya di iPhone 15 series, tapi di tab About. Tapi sekarang udah dipindahin ke bagian battery. Nah, untuk informasi ini cuma ada di iPhone 15 series ya. Jadi buat kalian yang pakai iPhone di bawah 15 series, kalian nggak bisa dapetin info kayak gini, terutama di bagian cycle count. Nah, selanjutnya yang mau gue kasih tau ke kalian di bagian battery health-nya, sekarang dia udah ada info juga. Kalau misalkan iPhone 15 series untuk baterai cycle count-nya tuh bisa sampai 1000. Sedangkan untuk iPhone 14 series ke bawah itu cuma di 500 aja untuk cycle count-nya. Jadi ya untuk iPhone 15 series ini tuh nambah 2 kali lipat, otomatis baterai health-nya juga lebih awet ketimbang iPhone series sebelumnya. Tapi ya balik lagi ya, ini tergantung pemakaian kalian, terus penggunaan aksesoris, pola charging, dan lain-lain. Banyaklah faktor-faktornya gitu. Ketiga, sekarang ada penambahan emoji baru kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan kalian udah update iOS 17.4, terus kalian kirim nih emoji baru ke teman kalian yang udah pakai iPhone juga, tapi dia belum update ke iOS 17.4, otomatis emoji yang baru ini tuh nggak akan muncul gitu. Dia harus update ke iOS 17.4 dulu, baru nanti emoji yang baru ini muncul. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian udah kirim ke teman kalian, tapi teman kalian nggak tahu kalian kirim emoji apa. Nah, fitur yang keempat, sekarang kalau misalkan kita pakai aplikasi WhatsApp nih atau pihak ketiga, ketika kita lagi video call, kita juga bisa lakuin efek kayak gini. Tuh. Ini bisa kalian lakuin di semua platform yang udah dukung video call. Karena sebelumnya untuk efek kayak gini tuh cuma bisa dilakuin untuk kayak misalkan di aplikasi FaceTime dan lain-lain. Tapi sekarang di aplikasi pihak ketiga kayak WhatsApp kita udah bisa lakuin efek kayak tadi. Keren ya? Lanjut kelima, side loading. Nah, fitur ini baru juga di iOS 17.4. Jadi intinya kita tuh bisa install aplikasi di luar App Store. Tapi sayangnya aja untuk fitur yang satu ini cuman ada di Uni Eropa aja. Nah, kita untuk region Indonesia dan lain-lain kita tuh nggak bisa pakai fitur yang satu ini. Jadi ya menurut gue sih sebenarnya gue nggak butuh ya fitur side loading, karena takutnya kalau kita bisa gunakan di region Indonesia malah bisa malah bisa dijadikan hal yang berbahaya gitu. Kayak misalkan dijadikan untuk scam dan lain-lain. Gue lebih setuju Apple strict kayak gini. Kita nggak bisa install aplikasi di luar App Store. Lanjut fitur yang keenam, adanya penambahan widget di bagian clock. Jadi kalian tinggal pilih aja, kalian tinggal swipe ke kanan kayak gini. Nanti ada penambahan baru yaitu namanya adalah City Digital. Jadi kalian bisa atur jam di kota kalian berada. Nah, di sini gue udah pakai sih. Tuh, kalian bisa lihat di sini di tempat gue di Jakarta, kalian bisa lihat jam 3:43. Nah, untuk jamnya ini tuh atau widgetnya ini tuh dia tuh nggak ngaruh ya. Kalian mau pakai dark mode atau kalian nggak pakai dark mode, dia akan sesuai dengan keadaan misalkan di luar nih atau di Jakarta. Nih gua jam 3 lagi keadaan sore, jadi dia otomatis jamnya terang. Tapi nanti ketika udah jam 6 sore atau jam 7 malam gitu,
itu nanti dia untuk jamnya jadi berubah warna hitam atau ke dark mode gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai dark mode juga dia nggak akan ngaruh kayak gini. Nah di sini cara ubah untuk jamnya juga gampang, kalian tinggal tap dan tahan aja. Lalu kalian pilih edit widget dan kalian pilih deh tuh kota mana yang mau kalian tampilin untuk jamnya. Fitur yang ketujuh sekarang di bagian Apple Music juga adanya sedikit redesign untuk UI-nya. Tombol home-nya juga di bagian sebelah kiri. Di sini ada fitur baru yang namanya adalah replay. Jadi kalian bisa bagiin musik kalian yang udah dengerin 1 bulan ke belakang ke teman-teman kalian. Jadi kalian bisa sharing gitulah. Lanjut fitur yang ke-8 di aplikasi yang namanya Shazam. Ini untuk aplikasi pengenalan musik ya. Sekarang untuk aplikasi Shazam ini dia udah support Apple Music klasikal. Di sini tadi gue udah coba untuk kenalin musik klasikal, dan enaknya kalau misalnya kita udah masuk ke aplikasi Shazam, kita juga udah bisa langsung buka di aplikasi klasikal kayak gini. Tuh, udah deh, dia bisa langsung kebuka. Menurut gue ini keren sih. Lanjut ke 9 di aplikasi podcast. Nah, buat kalian yang suka dengerin podcast nih, sekarang tuh udah ada transkripnya juga di bagian pojok kiri bawah ini, kalian bisa pilih. Nanti kalau misalnya kalian play kayak gini, dia akan langsung muter deh. Tapi lagi-lagi ini tergantung daripada yang munggahnya ya, atau yang buat podcasternya. Misalkan dia masukin transkripnya ya bakal ada gitu muncul sini. Tapi kalau misalkan nggak masukin ya harusnya dia nggak ada gitu. Ini sama aja kayak misalkan lirik di bagian Apple Music sih. Contohnya kayak gitu aja. Fitur yang terakhir ke-10 di bagian Siri. Kalau misalkan kalian pilih messaging with Siri-nya, dia tuh sekarang udah bisa baca pesan ya. Dan untuk language-nya di sini pilihannya lumayan cukup banyak, cuman sayangnya aja dia nggak support bahasa Indonesia. Tapi Malaysia dia masih bisa sih. Sayang banget sih dia belum support bahasa Indonesia. Kalau misalkan udah support kan kita malah lebih enak ya. Kita lebih sering bisa pakai fitur Siri. Palingan itu aja sih untuk 10 fitur yang menarik di iOS 17.4. Sekarang kita lihat performance-nya yuk. Nah, untuk pengujian performance-nya sini gue pakai Geekbench 6. Nih tadi gue udah coba benchmark sebelum update di iOS 17.3.1. Untuk single core-nya gue dapet skor di 2919 dan multicore-nya tuh di 7101. Sedangkan untuk iOS 17.4 gue dapet single core-nya tuh di 2880, sedangkan untuk multicore-nya tuh di 7246. Secara single core ada penurunan sedikit, tapi untuk multicore dia lebih tinggi sedikit. Ya kalau misalkan di penggunaan hari-hari ya ini harusnya nggak ada masalah ya, dan kalian nggak akan berasa sama sekali. Toh ini tuh masih powerful aja gitu, masih enak-enak aja gitu. Jadi bisa gue bilang untuk skor Geekbench kayak gini tuh nggak bisa kalian patokin untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Nggak ngaruh kok sebenarnya. Nah untuk baterai sendiri gimana? Sejauh ini gue pakai ya aman-aman aja. Gue belum tahu kedepannya gimana, tapi nanti bakal gue update lagi di video-video short selanjutnya deh. Nah kalau misalnya kalian udah update, kalian jangan lupa masuk ke bagian App Store ya. Lalu kalian pilih profile kalian dan kalian tinggal swipe ke bawah kayak gini aja. Lihat aplikasi yang udah diupdate apa aja. Di sini gue kebetulan belum update aplikasinya. Kenapa gue menyarankan untuk update aplikasi? Karena biar kalian tuh terhindar dari namanya bug dan agar iPhone kalian tuh tetap optimal gitu di update terbarunya, yaitu di 17.4. Ya palingan itu aja untuk fitur-fitur baru di update iOS 17.4. Saran gue kalian update aja karena update kali ini cukup besar dan banyak banget penambahan fitur baru, terutama di bagian proteksinya, yaitu yang tadi gue sebutin tadi, di bagian stolen device proteksinya. Itu menurut gue kalau misalnya kalian pilih always, HP kalian tuh jadi lebih aman dimanapun kalian berada. Itu penting banget menurut gue. Nah kalau misalnya kalian sekarang masih di posisi iOS 17.3.1 dan ngalamin bug yang cukup mengganggu, kalian update aja, siapa tahu bug itu udah hilang. Karena di update kali ini juga selain perbaikan bug, update security, fitur-fitur baru juga ada di sini. Lengkap lah pokoknya. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue, dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue juga berbagi banyak tips and trick di sana. Sekalian kalau misalkan berguna buat kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga follow ya. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.